Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Muhammad Raka Badulja dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Brawijaya. Jadi, kali ini aku mau membuat vlog nih untuk memenuhi nilai UAS Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku mau langsung ke stasiun nih untuk langsung berangkat ke Yogyakarta dan membahas budaya di sana. Yuk, langsung kita berangkat. Nah, kita sekarang udah sampai nih di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Tadi keretaku berangkat jam 6 pagi dan sekarang udah jam 8 malam. Kira-kira perjalananku tadi memakan waktu kurang lebih sekitar 16 jam. Sudah termasuk transit di Surabaya selama 5 jam. Iya, 5 jam, capek banget sih emang. Tapi karena kita anak kos, jadi harus bisa mungkin menekan jumlah pengeluaran. Nah, mungkin sekarang aku bakal istirahat dulu sih di penginapan. Besok baru kita observasi budaya apa aja sih yang menarik di Yogyakarta. Oke, bye-bye. Nah, semalam kan kita habis perjalanan nih. Nah, sekarang kita langsung berangkat ke Prambanan untuk observasi budaya di sana. Halo semuanya, nah sekarang kita udah sampai nih di Candi Prambanan. Jadi kita akan membahas tentang konservasi budaya dengan upaya untuk melestarikan dan juga menjaga budaya-budaya di Indonesia mengikuti dinamika perubahan zaman. Jadi yuk kita ikuti langsung. Untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai konservasi budaya, aku melakukan wawancara dengan Pak Jamaluddin Mawarti selaku manajer Taman Wisata Candi Prambanan. Salah satu yang dilakukan yang bagaimana pengaruh alam, pengaruh faktor manusia, plus pengaruh bencana itu bisa dimitigasi supaya itu tidak merusak candi secara cepat. Alam misalnya bagaimana tumbuhan dan fungi dan sejenisnya itu yang bisa mempercepat kerusakan batu. Kemudian dari sisi manusia, bagaimana larangan-larangan pengunjung, batasan-batasan pengunjung itu sedemikian rupa diterapkan dalam visitor management itu sehingga pengunjung itu tidak sebebas mungkin melakukan tindakan-tindakan yang vandalisme terhadap candi. Kemudian dari sisi manusianya juga bagaimana upaya pembatasan, supaya sisi konservasi ini bisa lebih ringan kan. Nah, karena semakin banyak dikunjungi itu resikonya juga akan semakin tinggi terhadap kerusakan. Itu dari sisi fisik. Nah, fisik ini memang ada institusi pemerintah yang memang tugasnya itu ya menjaga, melestarikan, merawat candi. Namanya itu tadi Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB. Nah, kalau Prambanan ikutnya yang di Jakarta, kemudian saya Belanda dulu itu ikutnya yang Jawa Tengah. Fisik tadi, kemudian yang non fisik yang juga pemerintah ya ini juga sepertinya menggalakkan supaya Candi Prambanan ini bisa menjadi salah satu tempat untuk melakukan ritual bagi agama tertentu. Dampaknya apa kalau itu misalnya dilakukan? Dampaknya adalah multiple, baik itu secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan. Itu akan memberi dampak. Orang datang ke sini, dia butuh transport. Orang datang ke sini butuh makan, ya, butuh penginapan. Nah, ini akan menggerakkan ekonomi kawasan. Nah, kita berangkat dari satu sisi saja, itu soal religi, ya, soal religi. Bagaimana sih Pak dampak COVID-19 terhadap konservasi budaya di Candi Prambanan ini, Pak? Ya, satu, COVID kemarin memang sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Ya. Bagaimana tidak, karena di tempat-tempat wisata cagar budaya ya, kita ini kan basisnya cagar budaya. Itu selama COVID terjadi itu kan cagar budaya itu ditutup ya untuk dikunjungi dari wisatawan. Artinya wisatawan tidak boleh masuk di kawasan cagar budaya berupa candi. Nah, ini awal-awalnya pada saat COVID itu masuk kan sama sekali ditutup, berarti wisatawan juga tidak boleh masuk kan. Bahkan pemerintah sendiri kan juga melarang kan perjalanan wisata, sehingga itu otomatis dua hal ini ya sangat berpengaruh. Artinya industri pariwisata benar-benar lumpuh karena COVID yang kemarin. Nah, dalam perjalanan waktu setelah mulai ada pelonggaran dan lain sebagainya, wisatawan mulai sedikit, ada yang mulai diizinkan melakukan perjalanan. Nah, itu juga memberi dampak positif. Nah, tetapi dari sisi recovery-nya kan ini belum seperti halnya pada saat sebelum pandemi ya, sebelum adanya COVID. Jumlah wisatawan juga masih
belum sebanyak yang dulu. Tapi ini saya yakin tetap akan kembali pada saatnya nanti. Nah, terkait dengan candi ya, selama COVID ini kemarin terjadi, ya upaya-upaya konservasinya justru karena tidak dikunjungi inilah mereka ya pihak-pihak yang punya otoritas terhadap candi itu melakukan upaya konservasi ya, ya, sehingga pada saat nanti sudah kondisi memungkinkan ya, proses recovery, proses konservasi yang dilakukan ini paling tidak bisa membantu memulihkan kondisi. Untuk pertanyaan terakhir, kalau untuk konservasi budaya sendiri ini kesulitan terbesarnya apa ya Pak? Soalnya melihat zaman sekarang sudah jarang orang-orang yang meminati budaya-budaya pada zaman dahulu, lebih ke masa depan futuristik. Tantangannya saya kira kan bagaimana mentransformasikan nilai-nilai budaya itu dalam format kekinian. Ya, format kekinian. Kalau budaya itu sebenarnya kan nggak lekang. Budaya yang dulu itu masih relevan dengan yang sekarang. Tinggal format budaya itu dikemas dalam bentuk yang paling tidak harus kekinian, ya kan? Saya kira kemasan budaya ini yang menjadi penting supaya menjadi kemasan budaya yang kekinian. Substansinya tetap itu akar budaya nenek moyang kita yang luhur yang itu, tapi dikemas dalam bentuk format yang kekinian, sehingga anak-anak muda yang sekarang, generasi yang sekarang ini bisa comply kan gitu, bisa compliance dengan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, kemajuan kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak muda yang sekarang kan beda. Sama-sama nonton mempelajari budaya dengan format sekarang dengan yang dulu kan beda, padahal substansinya kan sama. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan wawancara kepada salah satu wisatawan dari Candi Prambanan ini. Kita sudah menyiapkan narasumber yang akan diwawancara nih. Pertama-tama Kak, boleh diperkenalkan dulu namanya? Namanya Irwan. Oh, Mas Irwan, asalnya dari mana ya Kak? Dari Probolinggo, Jawa Timur. Oh, Probolinggo, Jawa Timur. Mas Irwan dari Probolinggo, Jawa Timur. Nah, pertama-tama aku bakal nanya dulu nih Kak, kenapa sih Kakak memilih destinasi Candi Prambanan ini sebagai salah satu destinasi yang harus dikunjungi di Yogyakarta, Kak? Ya, yang pertama karena ini sebagai wisata budaya dan saya juga sangat interest terhadap wisata budaya di Jogja, dan juga Candi Prambanan ini terkenal sudah sangat tua dan masih sangat terawat sampai saat ini. Oh, jadi Kakak tertarik ya kepada seni budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri, Candi Prambanan ini nilai budayanya itu masih kental atau sudah terkikis dari perkembangan zaman pada saat ini sih, Kak? Menurut saya masih kental ya, bisa dilihat dari segi ukirannya dan segi arsitekturnya yang masih sangat seperti zaman dahulu, dan juga ukirannya masih sangat terawat. Oh, jadi menurut Kakak kalau Candi Prambanan ini upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu dinilai berhasil atau masih ada kekurangan-kekurangan, Kak? Menurut saya sudah mulai berhasil sih, karena dilihat dari segi kebersihannya juga dan kenyamanan juga sudah cukup nyaman. Jadi cukup berhasil ya Kak untuk upaya konservasinya? Ya. Oh, baik, terima kasih Kak kalau kayak gitu. Maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Oh, iya. Bisa dilanjut untuk berwisata kembali Kak. Terima kasih. Ya, sekian hasil dari perjalanan kami ke situs budaya Candi Prambanan di Yogyakarta. Sedikit saya simpulkan, hasil konservasi yang dilakukan dalam upaya menjaga dan juga melestarikan budaya di Candi Prambanan cukup berhasil, karena budaya-budaya di sini masih cukup kental dan juga tidak mengurangi nilai budaya tergantung dari dinamika perkembangan zaman pada saat ini. Sekian, saya Muhammad Raka Baduduja dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu menyelesaikan tugas video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.